Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 218020086, kelas 4A2 Akuntansi Pagi, mahasiswi Universitas Bina Insan, Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hupo atau sementara. Tesis, pernyataan atau dugaan. Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya, sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Jenis-jenis hipotesis. 1. Hipotesis penelitian, berbentuk verbal atau kalimat sehingga tidak bisa diuji secara empirikal. Agar hipotesis penelitian bisa diuji, maka harus diubah atau diterjemahkan ke dalam hipotesis statistik. 2. Hipotesis statistik merupakan terjemahan operasional hipotesis penelitian yang berbentuk pernyataan sistematis yang melibatkan satu atau beberapa parameter. Pengujian hipotesis, yaitu suatu algoritma untuk menerima atau menolak hipotesis dengan risiko seminim mungkin. Hipotesis statistik terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil atau nol, bisa disebut H, yaitu hipotesis yang dinyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. 2. Hipotesis alternatif, bisa disebut dengan A, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Hipotesis statistik. Hipotesis nol atau HO umumnya diformulasikan untuk ditolak. Jika hipotesis HO ditolak, maka hipotesis alternatif atau HA diterima. Contoh, hipotesis penelitian. Rata-rata tingkat probabilitas pengusaha inovatif berbeda dengan pengusaha yang tidak inovatif. Penelitian statistik, H1 U sama dengan U2, HO U1 sama dengan U2. Jika data empiris menunjukkan bahwa HO ditolak, maka H1 diterima, dan ini mendukung hipotesis penelitian serta teori yang melandasinya. Pemilihan uji statistika. Terdapat beberapa uji statistika yang dapat digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan yang berkaitan dengan hipotesis. Penelitian membutuhkan landasan rasional untuk memilih uji-uji statistik tersebut yang mencangkup uji parametrik dan uji non-parametrik. Pemilihan uji-uji tersebut didasarkan pada asumsi atau persyaratan yang memperbolehkan pengujian uji tersebut dan syarat pengujian variabel-variabel penelitian. Materi uji statistika akan dibahas di statistika 2. Prosedur dalam uji hipotesis ada 5, yaitu 1. Ditetapkan hipotesis. Tahap penentuan hipotesis 0 dan alternatif yang akan diuji. 2. Tetapkan taraf nyata pengujian. Tingkat kesalahan yang digunakan dalam penarikan kesimpulan, misalnya 5%. Tetapkan statistik uji. Suatu besarnya yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau menolak HO atau gagal menolak HO. 4. Tetapkan daerah penolakan.
suatu daerah atau aturan yang digunakan untuk menarik kesimpulan HO atau gagal menolak HO. 5. Membuat kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan keberadaan statistik uji dan daerah penolakan. Tingkat signifikansi. Kekeliruan dalam pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis hanya memberikan dua kemungkinan, yaitu menolak atau menerima HO. Keputusan menolak atau menerima HO tidak berarti bahwa penelitian pembuktian bahwa salah atau kebenarannya HO. Terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam mengambil keputusan tentang HO, yaitu 1. Kekeliruan tipe 1. Menolak HO padahal kenyataannya HO benar. 2. Peluang kekeliruan tipe 1 dinyatakan dengan B. Tingkat signifikansi dan tingkat kepercayaan. Dalam penggunaannya, A disebut tingkat signifikansi atau taraf nyata. Diidentifikasikan sebagai peluang untuk menolak HO jika ada kenyataannya HA benar. 1 min A disebut tingkat kepercayaan atau keyakinan terhadap kebenaran dari kesimpulan yang diambil. Dalam pengujian hipotesis, yang digunakan adalah A, bukan B, sebagai kriteria dalam pengambilan pengujian hipotesis. Idealnya, besarnya A ditentukan sebelum penelitian melakukan penelitian dan pada umumnya digunakan 0,05 atau 5% dan 0,01 atau 1%. Misalnya, taraf signifikansi 1% atau A sama dengan 0,01. Artinya, dari 100 kali pengambilan keputusan, hanya diizinkan melakukan kesalahan sebanyak 1 kali. Kesalahan yaitu menolak HO padahal HO benar. Atau penelitian mengambil keputusan menolak HO dengan tingkat kepercayaan 99% benar, dan jika salah maka peluang membuat kesalahan hanya 1%. Kuasa uji. 1 min B disebut uji atau power of test. Kuasa uji statistik diidentifikasikan sebagai peluang untuk menolak HO jika pada kenyataannya HO memang salah. Kuasa uji akan meningkatkan seiring dengan bertambahnya ukuran sampel. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.